Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Fadli Nade Chandra. Saya berasal dari UPT SPF SDN 106828 Sumberjo. Saya merupakan salah satu calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Deli Serdang. Di sini, saya akan menjelaskan aksi nyata penerapan dari modul 1.1. Baik, dalam menjelaskan aksi nyata ini saya rangkum dalam beberapa pertanyaan. Di antaranya yang pertama adalah bagaimana perasaan saya selama melakukan perubahan di kelas. Perasaan saya selama melakukan perubahan di kelas sangat senang. Mengapa? Hal ini terjadi karena siswa mendapatkan gaya pembelajaran baru. Saya menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada murid, yaitu dengan menyediakan sumber belajar yang relevan untuk mereka diskusikan dan mereka simpulkan. Kemudian, pembelajaran yang berlangsung di kelompok akan mereka presentasikan. Hal ini membuat seluruh siswa aktif dan bergerak selama pembelajaran. Hal ini saya lakukan karena saya mencoba mengimplementasikan pembelajaran yang berpihak kepada murid dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman, serta dapat mencapai tujuan pembelajaran yaitu skill dan kompetensi dari pembelajarannya, sehingga mereka mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna. Selain itu, dengan ikut terlibat sebagai contoh dan panutan, saya senang mereka bisa ikut bergotong royong, kerja bakti, kebersihan piket kelas dan sekolah, yang artinya perlahan-lahan mereka sudah mampu mengemban tanggung jawab yang harus mereka lakukan. Berikutnya adalah pertanyaan kedua dari aksi nyata yang telah saya rangkum. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan yang saya lakukan, saya mulai mengerti karakteristik murid dalam belajar. Dengan keunikan yang beragam, seperti itu saya mencoba melatih kepercayaan diri mereka melalui motivasi dan pembiasaan dengan melibatkan mereka di dalam kelompok, sehingga mereka merasa percaya diri bahwa mereka bisa ikut terlibat di dalam pembelajaran. Sehingga mereka akan lupa bahwa tidak ada kata diri mereka tidak bisa mengikuti pembelajaran. Pada awalnya, saya hanya melihat 10% saja siswa yang belajar, dan selebihnya mereka diam dan tidak mengerjakan tugas, serta mereka tidak melakukan apapun selama pembelajaran, dari pagi sampai akhir pembelajaran. Namun, dengan adanya ilmu yang saya dapatkan dari pemikiran KHD, saya mampu mengatasi persoalan tersebut. Walaupun belum signifikan, tapi saya senang proses perubahan itu mulai tampak pada murid yang biasa hanya diam dan tak mau mengerjakan tugas apapun. Selanjutnya adalah pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik. Pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik yang sudah saya dan murid lakukan adalah memanfaatkan lingkungan dan aktivitas sehari-hari sebagai bagian dari pelaksanaan pembelajaran. Seperti contoh, saat mereka piket kebersihan kelas dan merawat tanaman. Di sini saya melakukan wawancara yang tanpa mereka tahu saya telah menyampaikan makna pembelajaran dan saya simpulkan pada kegiatan akhir di pembelajaran. Kemudian yang kedua, saat membelajarkan materi rangkaian listrik, saya hanya memberikan video pembelajaran. Kemudian saya mengarahkan mereka untuk menghasilkan kerja kelompok, merangkai rangkaian listrik yang mereka kemudian presentasikan. Dari kegiatan ini, saya merasa sudah bisa menyerahkan pembelajaran kepada mereka. Dalam hal ini, sudah mengarah ke pembelajaran student center, dan saya hanya menuntun serta menjadi fasilitator dalam menguatkan pembelajaran yang mereka telah lakukan. Di sini saya lampirkan foto-foto dari seluruh rangkaian pelaksanaan aksi saya. Adapun langkah pembelajaran sebelum saya memasukkan materi inti, saya melakukan pemanasan kepada siswa agar mereka aktif dengan melakukan ice breaking. Jadi setelah melakukan ice breaking ini, saya berharap mereka dapat berkonsentrasi dengan materi ataupun tujuan pembelajaran berikutnya. Kemudian saya lakukan materi dengan pemberian video pembelajaran bagaimana merangkai rangkai listrik. Jadi di sini saya seperti memberikan sebuah permasalahan yang akan mereka selesaikan nanti di dalam kelompoknya. Nah, pada bagian ini mereka mulai merangkai-rangkai listrik. Mereka berdiskusi dengan teman-teman kelompoknya dan mereka merancang apa yang ingin mereka gambar ataupun rancang dari rangkaian listrik dengan menggunakan alat dan bahan yang tersedia.
Nah, pada bagian ini setelah mereka melakukan diskusi kelompok, didapatkanlah hasil akhir mereka. Setelah bangunan terancang, mereka melakukan presentase dan menunjukkan karyanya di depan kelas dan di depan kelompok yang lain. Nah, pada bagian ini di bagian ini juga kelompok yang lain bergantian untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya dan hasil karyanya. Setelah semua kelompok bergiliran mau maju dan menunjukkan hasil karya di depan kelas dan kelompoknya, di sini guru bersama siswa saling melakukan refleksi dan melakukan umpan balik serta penguatan-penguatan dari pembelajaran yang telah mereka sajikan dalam bentuk presentase atau kerja kelompok. Nah, berikutnya foto yang ada di tampilan ini menceritakan tentang aktivitas mereka piket tentang kebersihan sekolah dan kebersihan kelas. Jadi di sini saya bertanya-tanya dan berwawancara kepada mereka, apa sih pentingnya menjaga lingkungan, mengapa lingkungan harus dibersihkan, mengapa lingkungan harus dirawat. Jadi saya bertanya seperti itu karena pas kebetulan piket pada saat itu berhubungan dengan materi yang akan saya bawakan, yaitu tentang lingkungan dan alam. Setelah piket kebersihan kelas dan lingkungan sekolah telah berakhir dan mereka masuk ruangan kelas, di sini saya menjelaskan bahwasanya hasil wawancara yang telah saya tanya kepada siswa-siswa tadi yang melakukan piket secara tidak langsung, itulah materi pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini, di mana materi pembelajarannya itu tentang hubungan antara manusia dengan lingkungan. Jadi secara tidak langsung mereka sudah memahami dari pertanyaan mengapa lingkungan harus dibersihkan, apa manfaatnya. Jadi seperti itulah materi pembelajaran yang berhubungan dengan aktivitas yang mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarita SPPI, Kepala UPT SDM SDN 1068 Sumberjo, Kecamatan Pagar Merbau. Dengan terpilihnya guru saya menjadi salah satu guru penggerak, saya sangat senang. Yang pertama, dapat membuat pembelajaran di kelas lebih menyenangkan. Kemudian yang kedua, dengan fasilitas yang diberikan, anak-anak belajar lebih aktif. Kemudian yang ketiga, dapat memotivasi rekan-rekan guru untuk ikut bergerak, mengajarkan inovasi pembelajaran di kelasnya masing-masing. Demikianlah harapan kita, semoga sekolah kita ke depan lebih maju sesuai dengan harapan kita bersama. Itulah tanggapan saya. Akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menggunakan sistem pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh Pak Kadin. Siswanya sangat bagus karena bisa lebih menggunakan media dari e-commerce dan alat peraga dan sebagainya, dan melakukan kayak kemarin melakukan praktek rangkaian listrik. Sangat memotivasi siswa untuk lebih giat lagi dalam pembelajaran. Assalamualaikum. Saya sangat senang dalam pelajaran Pak Kadin karena sangat menyenangkan dan kami juga bisa berkomunikasi dengan kelompok lain termasuk kelompok saya. Dan Pak Kadin juga mengajarkan kami semua untuk belajar tidak boleh takut salah. Bisa bergaul dengan kelompok-kelompok lain, kerja kelompok sangat bagus dan mereka tidak payah diatur, supaya kita bisa bergaul sebagai dari kelompok-kelompok lain. Baik, dengan demikian inilah hasil pemaparan saya yang bisa saya jelaskan dari aksi nyata saya di dalam pembelajaran modul 1.1. Salam guru penggerak, salam dan bahagia. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.